Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kalau sampai saat ini Bapa masih menyertai kehidupan kami. Di sepanjang malam penyertaan Tuhan kami rasakan. Dan di pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, tuntun kami agar firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami. Buka pintu hati kami untuk menerima sapaan Tuhan. Bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu. Selanjutnya, tuntun kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai 12 yang akan dibacakan oleh adik Kensi, Jemaat Anak Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dek Kensi untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 10 sampai 12 yang demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Kensi, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah menyimpan dalam hati. Sungguh mengejutkan ketika kita membaca Mazmur 119 yang mengajarkan untuk selalu rajin mendalami firman Tuhan. Yang artinya kita dituntun, diarahkan, dibimbing untuk semakin paham, semakin mengerti dengan apa yang ingin dicapai oleh pemazmur dalam kehidupannya. Kerinduan pemazmur untuk dirinya sendiri tidak lain adalah menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dan kerinduan ini tidak hanya menjadi moto atau angan-angan semata dalam hidupnya, tetapi ditindaklanjuti dengan usaha-usaha untuk menggapainya, yaitu dengan tekun mencari Tuhan melalui firman-Nya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu tidak boleh jauh-jauh dari keseharian kita.
dan dalam prakteknya harus sepanjang waktu dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan tersimpan dalam hati kita, dalam memori kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang dokter ahli penyakit Alzheimer dari Amerika yang bernama Benjamin mengatakan bahwa otak pasien yang menderita demensia atau kemerosotan fungsi otak dan hilangnya memori jangka pendek sudah begitu sering digunakan dan terbiasa sehingga ketika mendengar sebuah pujian lama, mereka bisa menyanyikan setiap lirik dari lagu itu. Ia mengatakan bahwa disiplin rohani seperti membaca kitab suci, berdoa, dan menyanyikan puji-pujian dapat menanamkan kebenaran dalam otak kita. Kebenaran itu dapat diakses kapan saja ketika ingatan itu dipicu. Sehingga informasi ini dapat membesarkan hati para penderita Alzheimer. Pendapat tersebut di atas sejalan dengan nats renungan pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 119. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Menyimpan firman Allah dalam hati dapat mencegah kita dari berbuat dosa. Hal itu dapat meneguhkan kita ketika kita membaca keseluruhan Mazmur 119, di mana firman itu mengajarkan kita ketaatan dan mengarahkan langkah kita, yang pada akhirnya semua itu akan memberi kita pengertian dan pengharapan. Bahkan ketika kita mulai menyadari bahwa daya ingat kita atau orang yang kita kasihi terus menurun, firman Allah yang telah diingat bertahun-tahun sebelumnya tetap akan tertanam atau tersimpan dalam hati. Meskipun pikiran kita tidak lagi setajam saat masih muda, kita tahu bahwa firman Allah yang tersimpan dalam hati akan terus berbicara kepada kita, sehingga hal itu dapat mencegah kita untuk berbuat dosa atau merancangkan kejahatan kepada orang lain. Firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita dan bahkan dalam ingatan yang melemah sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih dan pemeliharaan Allah. Itulah janjinya kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami akan janji-Mu tentang firman-Mu, tentang pemeliharaan akan hidup kami, supaya kami rajin mendalami firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk menyimpan firman-Mu dalam hati, supaya ketika ingatan kami tidak setajam saat masih muda, firman itu tetap berbicara dalam hati kami dan memimpin serta menyertai kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk selalu bersyukur dan rela hati mempersembahkan kehidupan kami untuk melayani Tuhan.
Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.